Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Eviarti akan membersamai Ananda semua dalam pelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan materi pelajaran ekonomi kelas 12 semester ganjil. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan ada 3 langkahnya. Yang pertama yaitu bukti transaksi, yang kedua jurnal umum, dan yang ketiga buku besar. Untuk bukti transaksi telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah mengenai jurnal umum. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu mengenai jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal berasal dari bahasa Prancis yaitu journal, yang berarti buku harian. Jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis atau menurut urutan tanggal beserta penjelasan yang diperlukan. Berikutnya mengenai fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada 5, 1. Mencatat, 2. Historis, 3. Analisis, 4. Instruktif, dan 5. Informatif. 1. Mencatat. Fungsi mencatat maksudnya jurnal akan mencatat semua transaksi dan kejadian di dalam perusahaan. Yang kedua, fungsi historis maksudnya jurnal merupakan tempat mencatat menurut urutan tanggal terjadinya transaksi dan kejadian. Dan yang ketiga, fungsi analisis. Analisis dalam jurnal akan menghasilkan berapa debit dan berapa kredit. Yang keempat, fungsi instruktif atau fungsi instruksi maksudnya jurnal memerintahkan pencatatan debit dan kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya. Dan yang kelima, fungsi informatif maksudnya jurnal memberi keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-hari. Selanjutnya mengenai sistem untuk menganalisis transaksi. Yang pertama, tentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, atau beban terpengaruhi oleh suatu transaksi. Yang kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh suatu transaksi, tentukan apakah akun tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, tentukan apakah kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam suatu transaksi dicatat sebagai debit atau kredit. Setelah kita menganalisis apa saja yang terpengaruh dalam suatu transaksi, mengalami penambahan atau penurunan, berada di sebelah debit atau kredit. Berikut ini kita akan melihat akun apa saja yang terpengaruh, bertambahnya di sebelah mana, dan saldo normalnya berada di sebelah mana. Kemudian kita lihat di sini ya. Untuk kelompok akun itu kan ada 5, ada aset atau harta, ada liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, revenue atau pendapatan, dan expense atau beban. Untuk akun harta atau aset, apabila bertambah itu letaknya di sebelah debit, dan apabila berkurang letaknya di sebelah kredit. Saldo normal akun harta itu letaknya di sebelah debit. Yang kedua, akun utang. Utang apabila bertambah letaknya di sebelah kredit, dan apabila berkurang letaknya di sebelah debit. Saldo normal
akun utang letaknya di sebelah kredit. Yang ketiga, modal. Modal apabila bertambah letaknya di sebelah kredit dan apabila berkurang letaknya di sebelah debit. Saldo normal modal letaknya di sebelah kredit. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan akan bertambah letaknya di sebelah kredit dan apabila berkurang letaknya di sebelah debit. Saldo normal pendapatan letaknya di sebelah kredit. Yang kelima, beban. Beban apabila bertambah letaknya di sebelah debit dan berkurang letaknya di sebelah kredit. Saldo normal beban letaknya di sebelah debit. Berikut adalah bentuk dari jurnal umum. Ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, F, dan G. Untuk kolom A itu berisi tanggal, bulan, dan tahun dari tiap transaksi. Untuk kolom B atau keterangan itu mencatat nama akun dari setiap transaksi yang didebit maupun dikredit sertai dengan keterangan singkat dari transaksi tersebut. Untuk kolom C yaitu mencatat nomor kode akun yang didebit maupun kode akun yang dikredit. Untuk kolom D yaitu mencatat jumlah yang seharusnya didebit. Kolom E mencatat jumlah yang seharusnya dikredit. Untuk F itu adalah judul dari jurnalnya, berarti jurnal umum. Sementara yang G itu hal atau halaman, itu jurnal umumnya ini berada di halaman berapa sebagai acuan kita untuk memindahkan ke buku besar. Berikut ini Ibu berikan beberapa contoh transaksi. Yang pertama, misalnya pada tanggal 5 Juni, Tuan Yuda menanamkan modal pada perusahaan reparasi TV yang baru didirikan dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita analisis apa saja yang bertambah atau apa saja yang berkurang. Kalau Tuan Yuda menanamkan modalnya, berarti kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah. Kas atau aset itu bertambah di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah kredit. Contoh soal yang kedua. Pada tanggal 6 Juni, dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp900.000. Kemudian kita analisis lagi. Kalau kita beli perlengkapan secara tunai, berarti perlengkapan kita bertambah dan kas kita akan berkurang. Perlengkapan bertambah letaknya di sebelah debit dan kas berkurang letaknya di sebelah kredit. Contoh soal yang ketiga. Pada tanggal 7 Juni, dibeli peralatan seharga Rp1.500.000, dibayar tunai Rp500.000 dan sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Kita analisis lagi. Kalau kita beli peralatan, otomatis peralatan kita akan bertambah. Peralatan harganya Rp1.500.000. Kemudian kita bayar tunai. Dibayar tunai berarti kas kita akan berkurang sebesar Rp500.000. Kalau sisanya dibayar kemudian berarti itu adalah hutang. Hutang bertambah sebesar selisih antara harga peralatan dengan yang kita bayar tunai, berarti Rp1.500.000 dikurang Rp500.000
otomatis hutangnya bertambah sebesar Rp1.000.000. Contoh yang keempat, tanggal 11 Juni dibayar sewa kios untuk masa 6 bulan sebesar Rp1.200.000. Kita analisis lagi. Kalau kita bayar sewa untuk 6 bulan, berarti sewa itu namanya sewa dibayar di muka. Itu akan bertambah sebesar Rp1.200.000 dan kas kita akan berkurang sebesar Rp1.200.000. Sewa dibayar di muka letaknya di debit dan kas berkurang letaknya di sebelah kredit. Contoh soal yang kelima. Tanggal 12 Juni diterima uang tunai Rp400.000 dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Apabila kita menyelesaikan reparasi TV, berarti uang kita atau kas kita akan bertambah di sebelah debit dan pendapatan akan bertambah di sebelah kredit. Contoh soal berikutnya, 15 Juni dibayar listrik dan telepon sebesar Rp225.000. Kita analisis, beban listrik dan telepon itu letaknya di debit apabila bertambah, dan karena kita membayar otomatis kas kita akan berkurang. Kas berkurang letaknya di sebelah kredit. Contoh berikutnya lagi, tanggal 17 Juni diserahkan penghitungan penyelesaian servis TV sebesar Rp750.000. Karena belum dibayar, hanya kita memberitahu berapa yang harus dibayar, itu namanya piutang usaha. Piutang usaha bertambah letaknya di debit dan pendapatan bertambah letaknya di sebelah kredit. Soal berikutnya, tanggal 18 Juni dibayar beban lain-lain sebesar Rp200.000. Beban lain-lain kalau bertambah letaknya di sebelah debit dan kas berkurang letaknya di sebelah kredit. Untuk tanggal 19 Juni diterima pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp450.000. Kalau kita terima, berarti kas kita bertambah sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Soal berikutnya lagi, tanggal 21 Juni diterima pembayaran pekerjaan perhitungan tanggal 17 Juni yang lalu sebesar Rp750.000. Ya, ingat ya, pada tanggal 17 Juni itu kan belum dibayarnya, berarti masuk kepada piutang. Sekarang pada tanggal 21 Juni piutangnya itu dibayar, berarti kasnya bertambah di sebelah debit dan piutangnya berkurang di sebelah kredit. Soal berikutnya lagi, tanggal 24 Juni Tuan Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp750.000. Karena pengambilan pribadi ini bersifat mengurangi modal, makanya kita buat ke bentuk jurnalnya. Pengambilan pribadi itu namanya PRIF, letaknya di sebelah debit karena mengurangi modal, dan kas berkurang di sebelah kredit. Soal tanggal 25 Juni diterima uang hasil pembayaran yang telah diselesaikan sebesar Rp500.000. Kalau diterima uang, berarti kasnya bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 30 Juni dibayar gaji karyawan sebesar Rp150.000. Kalau ini berarti
beban gajinya bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Nah, contoh berikutnya, tanggal 30 Juni dibayar beban makanan dan minuman sebesar Rp100.000. Beban itu bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Nah, setelah soal-soal tersebut kita analisis, kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi. Isikan nama akun apa saja yang terpengaruh dan letak di sebelah debit berapa, kemudian di sebelah kredit jumlahnya juga berapa. Ingat ya Ananda semua, di setiap jurnal jumlah dari seluruh sisi debit harus selalu sama dengan jumlah dari seluruh sisi kredit. Cukup sekian materi kita mengenai jurnal umum dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya mengenai buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.